Cara mengobati carpal tunnel syndrome. Ya, di video kali ini Kang Abai akan coba membahas tentang sakit carpal tunnel syndrome. Cuma permasalahannya adalah masih banyak banget masyarakat di luar sana, dan juga termasuk kalian ya, yang mungkin nggak tahu apa itu carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome itu merupakan kondisi yang menyebabkan jari-jari tangan mengalami sensasi mulai dari kesemutan yang disertai dengan rasa nyeri hingga mati rasa atau kebal atau baal ya atau kebas. Mau tahu lebih lanjut tentang penyakit carpal tunnel syndrome? Seperti biasa, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kang Abai. Kang Abai. Sakit carpal tunnel syndrome biasanya disebabkan oleh adanya permasalahan di bagian median nerve atau saraf median. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti biasa, kalian bisa lihat animasi yang udah Kang Abai siapkan di samping. Kalau kita artikan satu persatu ya, apa sih itu carpal tunnel syndrome? Carpal itu berasal dari kata carpus atau carpi yang artinya adalah tulang-tulang yang ada di pergelangan tangan. Sedangkan tunnel itu adalah artinya terowongan. Dan sindrom itu adalah sekumpulan tanda-tanda atau gejala. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan, carpal tunnel syndrome itu merupakan kondisi di mana seseorang mengalami permasalahan mulai dari pergelangan tangan hingga jari-jari tangan. Carpal tunnel syndrome itu terjadi karena terjepitnya atau tertekannya saraf yang ada di pergelangan tangan yang dikenal dengan saraf median ya atau median nerve pada saat saraf tersebut melewati jalur yang ada di pergelangan tangan. Apa aja gejala carpal tunnel syndrome? Gejala yang sering dirasakan si pasien pada saat mereka mengalami carpal tunnel syndrome, biasanya mereka merasakan seperti ini mulai dari kesemutan, kemudian rasa nyeri, kebas, baal, hingga mati rasa. Nah, bagian yang paling sering bermasalah adalah yang pertama adalah jempol, kemudian jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis ya. Jempol, telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Nah, untuk tingkat awal biasanya seseorang hanya mengalami rasa sakit itu on off. Kadang muncul, kadang hilang. Tapi biasanya seseorang akan mengalami rasa sakit yang semakin meningkat itu di malam hari. Lalu apa hubungannya antara kesemutan dengan carpal tunnel syndrome? Nah, jika kalian mulai sering merasakan kesemutan di tangan, kalian perlu waspada. Karena apa? Karena ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalian kekurangan vitamin B1, B6, dan juga B12. Karena kesemutan itu hubungannya itu dengan saraf tepi, ya. Dan vitamin B merupakan asupan terbaik untuk kebutuhan saraf. It's simple, ya kalian rutin minum aja vitamin B kompleks. Ya, insya Allah yang sering merasakan kesemutan bisa langsung teratasi. Kemudian yang kedua, untuk kondisi yang lebih berat, mungkin yang dirasakan seseorang itu bukan lagi kesemutan, tapi lebih ke arah kebas, baal, hingga mati rasa. Nah, kondisi si pasien, kalau memang sudah merasakan hal tersebut, itu sudah bisa dipastikan si pasien tersebut mengalami penyakit yang namanya carpal tunnel syndrome. Jika kalian mau konsultasi, silahkan tulis komentar di bawah. Insya Allah, Kang Abai pasti akan jawab. Penyebab carpal tunnel syndrome. Dari beberapa permasalahan yang pernah Kang Abai temui, penyebab terjadinya carpal tunnel syndrome karena adanya aktivitas di bagian tangan ataupun di pergelangan tangan maupun di jari-jari tangan yang terlalu berlebihan. Ya, contohnya orang yang sering bekerja di depan komputer, sering mengetik, ya, kerja di tempat yang terlalu dingin, seperti di tempat penyimpanan daging-daging beku, kuli-kuli bangunan yang sering ketak-ketok, petinju, kemudian para bikers, ingat ya, para bikers kalau memang mereka melakukan perjalanan jauh,
bisa apa ya? Bisa dikatakan mereka akan bisa mengalami penyakit carpal tunnel syndrome sesaat ya. Kemudian para terapis tukang pijat seperti Kang Abai. Cara menyembuhkan carpal tunnel syndrome. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menghilangkan sakit di bagian carpal tunnel. Salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, ya, cara pertama bisa kalian lakukan dengan teknik stretching. Sebenarnya di luar sana itu banyak banget ya, banyak banget teknik-teknik stretching yang memang dibuat khusus untuk menyembuhkan sakit di bagian karpal. Namun dari sekian banyaknya teknik, ada 3 teknik yang menurut Kang Abai yang terbaik. Salah satunya sebagai berikut. Yang pertama adalah forearm extensor stretch. Kemudian yang kedua, forearm flexor stretch. Kemudian yang ketiga, dumbbell whirl ya. Dumbbell whirl. Atau jika kalian tidak punya dumbbell ya, kalian bisa gunakan botol yang bisa diisi dengan air ataupun pasir sebagai pemberat. Kemudian teknik kedua dengan teknik pemijatan di bagian otot extensor digitorum. Nah, lakukan pemijatan di sekitar otot extensor digitorum ini sekitar kurang lebih 5 hingga 10 menit ya. Kalian bisa lakukan sendiri atau mungkin bisa dibantu dengan orang lain. Yang pertama adalah kalian bisa melakukan pemijatan di bagian saraf tengah, atau kalian juga bisa melakukan teknik yang simpel dengan cara mengerik ya. Lakukan ini meskipun merah, tapi itu sangat bermanfaat untuk memperbesar pembuluh darah yang ada di bagian saraf tengah yang ada di tangan. Kemudian teknik yang ketiga bisa kalian lakukan dengan teknik bekam. Ya, teknik ini merupakan teknik terbaik menurut Kang Abai ya. Teknik ini merupakan teknik terbaik untuk menyembuhkan penyakit carpal tunnel syndrome. Karena apa? Karena pada umumnya sakit carpal tunnel itu biasanya berawal dari permasalahan yang ada di bagian aliran darah yang tidak lancar atau di bagian saraf median ya. Dan hampir 90% pasien-pasien Kang Abai yang menderita atau merasakan sakit carpal tunnel syndrome, alhamdulillah mereka langsung merasakan perbedaannya setelah dilakukan teknik bekam. Kalian bisa melakukan bekam ya sesuai dengan gambar yang ada di samping. Oke guys, ada 3 teknik ya. Ada 3 teknik yang udah Kang Abai berikan untuk menyembuhkan sakit carpal tunnel syndrome. Semoga teknik yang udah Kang Abai terapkan selama ini ke beberapa pasien bisa membantu penyakit yang mungkin saat ini kalian alami ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan di-share ke Facebook kalian. Dan akhir kata Kang Abai ucapkan, sebarkanlah ilmu meskipun hanya 1 ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.